Aplikasi pinjaman online legal seperti Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar, Ada Kami, Ada Pundi, dan juga Tunaiku katanya akan ditutup oleh OJK. Ditutup pemerintah dengan alasan ya mungkin pelanggaran-pelanggaran aturan yang terjadi. Cuman rumor ini sebenarnya kalau buat saya pribadi belum tentu ada kejelasannya. Belum tentu ada kepastiannya dan sumbernya pun masih belum jelas. Dan mungkin kalau misalnya boleh diperkirakan berapa persen akan beneran ditutup, kayaknya sih hanya cuman 10% ya dari fakta kalau melihat fakta-fakta lapangan yang ada. Kenapa? Karena mereka itu bukan soal pinjol besarnya, bukan soal aplikasi besarnya, kenapa mereka bisa ditutup oleh OJK? Enggak. Tapi karena ya mereka masih belum terlihat melakukan pelanggaran-pelanggaran dan buktinya juga masih belum terlihat nyata. Ya meskipun buat yang mengalaminya, buat yang gagal bayar di aplikasi pinjol-pinjol tersebut, merasa ini pinjolnya udah kurang ajar, udah melanggar aturan dan seterusnya. Nah, berita-berita kayak gini, informasi seperti ini, itu teman-teman nggak boleh langsung percaya ya. Karena biasanya informasi seperti itu sengaja digodok, sengaja dimanfaatkan oleh oknum jasa joki pinjol untuk ya menyarankan galbay. Ya, jasa joki dan tujuannya memang dari awal udah galbay. Nah, informasi dan berita seperti ini ditunggangi oleh mereka atau mungkin sengaja diciptakan oleh mereka. Ya tujuannya biar teman-teman mau minjol di sana dan nggak kepikiran buat balikin-balikin lagi. Tapi ya namanya penipu dan teman-teman ditipu gitu ya. Ya mereka akan terima fee dan komisi dari hasil pencairannya. Dan mereka nggak mau tahu, ya bodo amat kalian akan terjebak hutang di aplikasi pinjol tersebut selamanya atau tidak. Ya, jadi nggak usah terlalu dipercaya, informasi seperti ini belum tentu kebenarannya, belum tentu benar adanya. Dan untuk mendapatkan informasi kevalitan bahwa pinjol ini akan ditutup atau enggak dan akan berhenti beroperasi atau tidak, itu gampangannya teman-teman bisa pantau di website resmi OJK atau sosial media OJK di Instagramnya mungkin, atau mungkin juga di sosial media dari si pinjol-pinjol yang berkaitan itu. Karena di situ biasanya akan kalian temukan informasi yang paling terbaru dari mereka. Contoh, misal DC-nya ini saya di daerah sini ada orang yang komen kan biasanya itu ngeluh DC-nya kurang ajar gini-gini. Nah, berarti kalian akan dapat informasi tuh. Oh, di daerah ini ada DC-nya nih. Ya meskipun komentarnya itu negatif terkait DC-nya, tapi setidaknya kalian dapat informasi bahwa oh si pinjol tersebut ada DC nih di kota ini. Itu poin pertama. Nah, dari situ biasanya sosial media juga pasti akan mengumumkan ya kalau memang akan berhenti beroperasi per tanggal berapa, per tanggal sekian. Nah, itu mungkin udah valid kalau memang dari sosial media yang berkaitan. Atau di OJK juga sudah misal mensosialisasikan daftar list pinjol terbaru. Nah, itu kalian boleh cari tahu dan kalian boleh lihat apakah pinjol-pinjol tersebut yang lagi rame diberitakan ini beneran akan tutup atau enggak. Nah, itu bisa dibaca di sana. Ya, jadi nggak usah asal percaya hal-hal seperti ini, nggak usah terlalu senang ya, bukan berarti saya nggak senang pinjol ditutup, enggak, tapi ya kita bicara fakta dan realita lapangan aja. Jangan sampai hal kayak gini malah menjerumuskan kalian, jangan sampai informasi dan berita ini malah akan menyengsarakan teman-teman ke depannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.